Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa Telkom University Jakarta ingin mempresentasikan hasil tugas besar kita yaitu dalam membuat aplikasi edukatif pengenalan makanan khas daerah. Nah, di sini tuh tugas besarnya adalah mata kuliah sistem multimedia. Nah, di sini kita dari kelompok 9 kelas 2403. Dan di sini yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Malvin Andrianto, dengan NIM 103062400039. Dan saya Rizky Dwi Prastio dengan NIM 103062400112. Nah, jadi untuk di latar belakang ini, Indonesia memiliki beragam makanan khas daerah dan itu menjadi salah satu identitas budaya mereka. Nah, untuk minat generasi muda saat ini terhadap makanan tradisional sudah mulai menurun akibat pengaruh budaya modern. Nah, untuk itu kita membuat aplikasi edukatif yang dikembangkan untuk mengenalkan makanan khas daerah Indonesia. Dan untuk pengembangannya itu kita menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan aplikasi ini dapat dijalankan melalui browser dan digunakan secara offline. Nah, lanjut untuk ke bagian rumusan masalah. Untuk di bagian rumusan masalah ini, yang pertama itu bagaimana merancang aplikasi edukatif pengenalan makanan daerah berbasis multimedia. Lalu yang kedua, bagaimana menggunakan teks, gambar, dan juga audio agar pembelajaran ini lebih menarik. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan juga dapat dijalankan secara offline. Lalu lanjut tujuan. Nah, tujuan di sini itu yang pertama mengembangkan aplikasi edukatif untuk mengenalkan makanan daerah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengguna tentang kuliner Nusantara. Yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang interaktif dan juga mudah untuk diakses. Nah, untuk batasan masalah di sini kita menampilkan 4-8 jenis makanan khas daerah, lalu dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan tidak membahas resep atau cara memasak, dan aplikasi ini dapat digunakan tanpa koneksi internet. Selanjutnya itu ada manfaat. Nah, manfaatnya ini ada yang pertama, membantu memperkenalkan makanan khas daerah Indonesia secara menarik dan interaktif. Nah, yang kedua ini menjadi media pembelajaran yang memudahkan pemahaman tentang budaya kuliner Nusantara. Yang ketiga ini meningkatkan minat belajar melalui penggunaan elemen multimedia. Selanjutnya itu ada flowchart dari hasil program kita. Yang pertama itu ada tampilan utama. Tampilan utama ini kita di sini ada animasi pendek. Terus ada tombol untuk ke halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya ini isinya itu ada dari daftar pulau. Ada beberapa daftar pulau. Nah, di sini pengguna bisa memilih daftar pulau dan ada kuis setelah mengikuti melihat pulau-pulaunya itu. Nah, setelah kalau pengguna sudah memilih pulau, misal Pulau Jawa, nah nanti masuk ke halaman daftar makanan, di mana daftar makanan di Pulau Jawa ini ada apa aja gitu. Misal di Jawa ini kan ada gudeg dan ada rawon. Nah, misal pengguna memilih gudeg, nanti akan ke halaman selanjutnya yaitu detail dari daftar makanannya itu. Rawon itu ada tampilan gambarnya, ada deskripsi dari rawon tersebut, sama ada audionya. Oke, dijelaskan pada folder tadi, tampilan utamanya ini ada animasi pendek yang menjelaskan tentang apa, biar kalian itu ngikutin lah dari aplikasi ini gitu. Nah, setelah mendengarkan dari animasinya, pengguna bisa langsung memencet tombol mulai petualangan. Nah, setelah pengguna memencet tombol petualangan ini ke halaman beberapa pulau. Yang pertama itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, Maluku, dan terakhir itu ada kuis. Misal kita milih Sumatera. Nah, Sumatera itu isinya itu langsung masuk ke daftar makanan. Daftar makanan dari Pulau Sumatera itu ada apa aja sih? Nah, di sini kita ada rendang dan ada pempek. Nah, masuk ke rendang boleh.
Nah, di rendang ini kita menampilkan gambar, deskripsi dari makanan rendang tersebut, dan ada audio yang menjelaskannya. Boleh ke kuisnya, Pin? Nah, setelah itu, setelah kalian sudah, misalkan udah masuk ke semua pulaunya atau sudah melihat ada pulau tersebut itu isi makanannya apa aja, kita bisa langsung ke, kalau kalian ingin ngetes ilmu kalian itu bisa ngikutin kuisnya. Itu ada 8 kuis. Nah, di kuis ini ada benar salahnya. Jadi kalau benar itu gimana, Pin? Kalau benar, Pin, tampilannya. Nah, kalau benar kamu akan tampilkan itu. Kalau salah, nah akan menampilkan output itu. Nah, semisalkan kalian sudah ngisi semua dari kuisnya, kalian akan ditampilkan hasil dari nilai kalian. Misalkan tadi salah satu, akan skornya akan muncul 7/8. Nah, kalian dapat apresiasi nih. Wah, kamu udah paham banyak tentang makanan Indonesia. Dikit lagi sempurna, semangat terus ya. Kalian bisa main lagi atau bisa belajar lagi dari eh, daftar makanan atau daftar pulau-pulau yang dari aplikasi ini gitu. Oke, kita lanjut ke programnya ya. Implementasi dari programnya. Oke, kita langsung masuk saja ke programnya ya. Nah, di sini ini tuh adalah untuk tag pembuka HTML dengan bahasa Indonesia dan kelas khusus untuk tinggi penuh. Nah, ini adalah head untuk. Nah, di sini ada head, yaitu awal dari bagian informasi yang tidak terlihat langsung di layar. Ini ada UTF-8, yaitu mengatur pengkodean karakter agar simbol dan huruf tampil benar. Nah, untuk yang ini, kita langsung aja ini untuk memberikan judul di halaman si browser. Dan untuk si script yang ini, itu untuk mengimpor file JavaScript untuk menjadi fungsi tambahan. Nah, di sini ada body. Body untuk memulai si kode CSS dan mengatur gaya untuk seluruh badan halamannya. Jadi ini tuh untuk body si CSS-nya. Nah, HTML body ini adalah untuk memberikan gaya pada elemen dasar HTML dan body secara bersamaan. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada font, marginnya, paddingnya, dan ini untuk intro video itu adalah si animasinya, untuk mengatur tampilan animasinya gitu. Dan ini untuk intro instruction, yaitu instruksi dari si halaman utamanya yang tadi ditampilkan, yaitu yang ini, tonton animasi singkat. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk di floating foot ini adalah untuk memberikan si apa namanya, elemen-elemen si ininya nih gitu. Dan sini ada, bisa kalian lihat sendiri, ada position, font size, animasi. Nah, itu untuk animasi makanan-makanan yang mengambang-ambang tadi. Filternya drop shadow dan pointer reference non. Nah, ini untuk mengaturnya nih. Dari misalkan ini elemen 1 itu kemudian topnya itu 10%, left-nya itu 10%, itu sebelah kiri, dan animasi nilainya itu 0. Berurut gitu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi urutannya, delay-nya itu berurut. Nah, untuk yang ini 63 sampai 68, itu untuk memulai definisi urutan animasi bernama float gitu, bertipe float. Nah, jadi di kondisi awal ini dan akhir, posisi normalnya itu 0 px dan rotasinya itu 0 derajat, yaitu yang ini 0% sampai 100%. Dan untuk yang 25% ini itu untuk bergerak naik ke atas sejauh 20 pixel dan miring sedikit ke kanan.
yang 50% ya itu turun sedikit ke posisi minus 15 pixel dan miring ke kiri. Dan untuk 75% ya sedikit naik lagi ke minus 18 pixel dan kemiringan tipis ke kanan. Jadi itu untuk mendefinisikan bagaimana geraknya melayang itu terjadi gitu fungsi ini. Nah, terus bagian ini itu tuh untuk mengatur elemen urutan ganjil dan juga genap gitu di yang kedua ini. Nah, lanjut untuk ke halaman welcome. Nah, di sini tuh kita menggunakan bisa kalian lihat sendiri ini tuh untuk mengatur si tampilan halaman welcome-nya. Nah, di sini ada width, min height, display, flex, padding, position, overflow, dan background-nya itu menggunakan gradasi dari biru, ungu, dan juga pink. Ya, ini sama tampilan-tampilan untuk si halaman welcome-nya. Ada welcome content, main title, welcome subtitle, start button-nya. Di halaman utama tadi kan ada start button-nya, terus start button hover. Kayak tampilan buat di klik pada saat pointer itu kursor itu klik simulai petualangannya, terus ada audio note-nya. Nah, di sini adalah tampilan untuk halaman pilihan pulau. Bisa dilihat di sini ada width, min height, padding, padding top, display, dan background-nya menggunakan gradasi antara pink, biru, dan juga hijau. Nah, untuk Iceland screen aktifnya ini menggunakan display block dan screen header. Screen header itu jadi di tengah-tengah dia center. Terus ada screen title, screen header P, back button itu tombol kembali untuk ke halaman utama. Pokoknya ini untuk tampilan si halaman pulau. Lanjut ke halaman daftar makanan. Nah, di halaman daftar makanan ini itu untuk tampilan dari daftar makanannya. Ini bisa di on off. Nah, gitu. Ini daftar makanan. Nah, jadi di sini ada halaman tampilan daftar makanan. Itu menggunakan backgroundnya itu gradasi antara orange, orange muda, orange agak terang, terus juga pink. Bukan display block dan food berita ini adalah di sini tuh untuk mengatur tampilan si halaman daftar makanannya, kayak tampilan si buat nyimpan halaman ininya, cardnya, terus food image itu si gambarnya, card content yaitu untuk kayak si rendang namanya gitu. Nah, lanjut halaman detail makanan yang ini. Dan ini tuh untuk mengatur semua tampilan dari si detail makanannya. Mulai dari backgroundnya itu menggunakan gradasi biru dan juga pink. Menggunakan display block semuanya. Detail screen-nya itu menggunakan display block. Terus ini ada image, gambar. Terus juga ada audio untuk menjelaskan deskripsi makanannya untuk audionya. Lalu lanjut ada quiz screen, tampilan si quiznya, yaitu yang ini, tampilan quiz. Nah, dia itu dari mulai tampilan awalnya, yaitu dari backgroundnya, tampilan paling awal ada menggunakan gradasi warna orange agak terang dan juga pink. Terus lanjut quiz question dan juga quiz option, quiz pertanyaan dan juga pilihan, terus jawaban hasilnya, terus dan juga ada skor dan juga ada si tampilan panel screen-nya tuh. Nah, jadi ini tuh untuk mengatur tampilan-tampilan dari si kuisnya lah pokoknya. Jadi ada panel message-nya, skornya, action button gitulah. Selanjutnya ini ada app wrapper. Ini fungsinya itu elemen kontainer utama dengan latar belakang gradasi warna biru, pink tua, ungu sama pink gitu. Jadi buat gradasi. Nah, kalau app wrapper before ini menjalankan
aplikasi gitu bernama Mapflow secara terus-menerus selama 5 detik tadi animasi yang tadi jadi biar dia looping gitu secara 5 detik. Jadi biar looping terus walaupun udah habis 5 detik dia akan looping lagi. Tuh. Nah, pada musik toggle ini itu tombol untuk tadi untuk play musik Naya itu. Jadi biar bisa ada musiknya atau tidak sesuai pengguna ya kan. Kasih pilihan karena ada yang suka adem ayem, ada yang suka berisik kan. Nah, selanjutnya ini ada style view transition ini fungsinya fitur modern untuk membuat transisi berpindah halaman secara mulus. Jadi fungsinya ini untuk pindah halaman secara mulus gitu. Entah halaman apapun yang ada di aplikasinya itu biar pindahnya itu secara mulus. Oke, pada div class floating foot itu membuat elemen dekorasi gitu. Jadi buat emot-emotnya itu biar pada muncul. Biar bisa dia melayang gitu. Karena tadi yang di atas tadi yang pada line awal itu dia sudah ngejelasin kan posisinya di mana, topnya berapa ya kan. Nah, pada baris 671 ini untuk mengatur tata letaknya gitu. Tata letak dari halaman utama. Oke, selanjutnya pada line 680 sampai 725 itu adalah fungsi untuk agar tombolnya itu bisa diklik. Jadi ini fungsi dari fungsi tombolnya itu biar bisa diklik. Jadi bisa misal tombol kembali pada detail makanan itu ketika diklik dia akan kembali kemana gitu. Jadi fungsinya itu di sini. Dari semua tombol itu kita bikin fungsinya itu di sini. Entah dari quick screen atau dari detail makanan, dari daftar makanan, dari daftar pulau itu fungsi tombolnya kita bikin di sini. Nah, selanjutnya itu ada script. Ini adalah untuk menampilkan background ya, background dari halaman daftarnya itu. Nah, ada background colornya itu ada background color, ada surface color, ada teksnya, jadi warna teks, ada primary action color, ada second action color, ada main titelnya itu makanan khas Nusantara, ada welcome teksnya, enjoy kekayaan kuliner Indonesia gitu. Terus ada mulai petualangan, ada font family-nya itu Saga Wiwi. Nah, selanjutnya itu ada data pulau makanan pada line 744. Fungsi ini adalah untuk menyimpan data dari data dari makanan pada pulau tersebut gitu. Misalnya ada Sumatera itu isinya apa aja, ada 2 makanan rendang dan pempek. Jawa ada 2, ada gudeg dan rawon. Kalimantan ada soto Banjar dan ayam cincai. Terus Sulawesi ada coto Makassar dan palu konro. Bali itu ada sate lilit dan babi guling. Papua ada papeda dan ikan bakar manokwari. Maluku itu ada ikan kuah pala dan kohu-kohu. Jadi isi dari ini tuh data dari ada gambar, ada deskripsi, sama ada audionya gitu. Nah, selanjutnya ini konstanta quiz data. Fungsinya ini untuk soal dan jawaban dari quiz tersebut. Kita ada 8 quiz, yang pertanyaannya itu beda-beda, dan optionnya itu adalah untuk pertanyaannya. Nah, yang korek ini jawabannya. Jadi, dimulai dari 0. Rendang itu 0, gudeg 1, rawon 2, pempek 3. Jadi, jawaban dari pertanyaan pertama ini gudeg. Jadi, koreknya itu 1. Itu. Selanjutnya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya ini ada let current isline itu fungsinya pada line 940 itu melacak data aktif seperti pulau yang sedang dipilih gitu. Skor quiz saat ini. Variabel global. Nah, ya, variabel global. Oke, lanjut. Pada line 3947, action function on configuration change itu fungsinya bertanggung jawab untuk memperbarui tampilan
aplikasi secara real time. Itu. Oke, lanjut Pin. Sorry, 956 itu update text content. 956 ini mengganti teks pada judul utama dan teks sambutan sesuai dengan data konfigurasi terbaru. Itu fungsinya untuk jadi dari halaman utama ke detail pulau. Nah, judulnya itu akan tergantikan di data pulau ini, nanti judulnya jadi apa gitu buat ngegantiin gitu. Nah, jadi untuk Ya, yang ini tuh untuk misalkan kita langsung mulai petualangannya, musik ini langsung akan on gitu. Si background musik yang kayak teng 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 gitu. ya. Jadi dia akan muncul sendiri, langsung di onin. Nah, yang selanjutnya ini pada line 965 sampai 968 ini untuk musiknya, background musik. Setelah halaman utama diklik ke halaman daftar pulau akan bunyi atau akan autoplay. Nah, nama musiknya itu Samurai MP4. Nah, jadi background musik klub ini, jadi ketika musiknya sudah habis, dia akan nge-looping terus, nge-through terus gitu. Volumenya ini 0.4 agar tidak terlalu berisik tuh. Nah, ini itu fungsi untuk tombol tadi di sebelah kanan, pojok kanan atas ya. Ya. Ya, jadi biar bisa diklik. Nah, itu auto play. Kalau kita klik dari situ akan berhenti musiknya atau akan ke mute. Oke, selanjutnya ada update colors dari line 981 sampai 992 ini fungsinya secara otomatis mengubah warna latar belakang dan warna teks pada tombol gitu, serta semua tombol. Jadi sesuai tadi pada pilihan, misal dari halaman utama ke daftar makanan, dia ketika Kembali. kembali dia akan mengubah warnanya. Jadi misal di halaman utama warna merah, lanjut ke daftar makanan, dia akan beda warna. Nah, tuh dia akan berubah warna. Itu fungsinya mengubah warna secara otomatis gitu. Selanjutnya ini ada function map to capabilities. Pada line 996 sampai 1033 ini untuk menghubungkan variabel warna di dalam kode antarmuka editor. Jadi biar gradasinya ini cocok gitu, biar semua warnanya ini tidak bertabrakan. Oke. Bertugas menetapkan data konfigurasi ke dalam format map agar bisa dibaca oleh panel editor. Jadi biar ada nih nongol di panel editor gitu, biar bisa diedit-edit. Karena fungsinya ini buat ngedit gitu. Render island membuat daftar pulau. Fungsinya ini untuk membuat daftar pulau secara otomatis dari data. Jadi daftar pulau ini otomatis keisi atau auto gitu, otomatis yang kita sudah isi dari tadi data daftar pulaunya itu. Fungsinya untuk mengisi otomatis daftar pulau. Ini ada add quiz card. Pada ini itu untuk meletakkan elemen tambahan atau elemen tadi, ada quiz di akhir setelah daftar pulau. Jadi kan ada beberapa daftar pulau dan di akhirnya itu ada tombol untuk isi quiz. Nah, ini fungsinya ini ada di quiz card untuk untuk menampilkan dari quiz tersebut gitu. Lanjut ada function render foods. Fungsinya ini menampilkan detail dari kuliner yang dipilih. Tuh. Jadi sesuai yang dipilih. Terus ada update judul yang ya kan, ada update judul. Nah, title, text content, makanan khas. Nah, itu untuk update judulnya. Jadi makanan khas dari pulau apa gitu. Nah, makanan khas Pulau Sumatera. Jadi dia auto ganti gitu. Oke, lanjut kita masuk ke bagian fungsi si
show detail, yaitu tampilan detail dari makanan yang kita sudah pilih gitu. Nah, jadi ini tuh tugasnya untuk mengisi halaman informasi-informasi tentang makanannya. Kayak seperti ada judul, deskripsi, dan gambar makanan yang dipilih ke dalam elemen HTML yang sudah disediakan. Kayak ini tambahkan gambar, gambar gitu. Nah, lanjut kita ke si update audio player. Jadi itu ini untuk menampilkan pemutar audio standar HTML5 agar pengguna ini bisa mendengarkan penjelasan si makanannya gitu. Nah, ini ada perintahnya, dengarkan penjelasan gitu. Terus jadi jika audio ini kosong, dia akan menampilkan slot kosong atau placeholder yang memberikan informasi kepada pengembang atau user untuk menambahkan si URL audionya di data makanan. Jadi jika itu kosong, dia akan ada slot kosong untuk menambahkan. Masuk ke fungsi load quiz. Nah, jadi fungsi load quiz ini itu untuk mengelola jalannya si sesi quiz gitu. Nah, jadi di sini ada pengecekan selesai. Jadi jika nomor pertanyaan sudah melampaui jumlah data, quiz akan berhenti dan akan menampilkan skor akhirnya gitu. Jika sudah selesai, dia akan menampilkan skor akhirnya gitu. Nah, dia akan memperbarui nomor soal, skor saat ini, dan juga teks pertanyaan secara dinamis, yaitu yang ini. Option quiz result. Nah, terus jadi setiap pilihan jawaban ini akan dibuat menjadi tombol baru secara otomatis yang lengkap dengan pendengar klik cek answernya. Jadi ya benar salahnya gitu. Terus masuk ke bagian, kita lanjut ke bagian cek answer, yaitu untuk mengecek jawaban-jawaban dari kuisnya gitu. Di sini ada hasil kuis dan juga pilihan dari jawaban kuisnya. Nah, jadi jika ini benar, dia akan menampilkan perintah ini, yeay, kamu keren banget, dan juga ada audio benarnya. Jadi ketika jawaban kalian itu benar, maka dia akan ditampilkan yang ini. Dan jika salah, dia akan menampilkan audio salah dan juga tampilan perintah seperti ini. Ups, jawaban belum tepat nih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini adalah tambahan untuk si audionya, yaitu benar salah. Itu untuk menyimpan si audionya. Nah, kita lanjut ke bagian fungsi play quiz. Nah, jadi di sini tuh untuk menerima input type dari teks si jawaban benar dan juga salah ini. Yang ini, correct dan juga wrong. Nah, jadi terus dia akan si tampilan baris ke 1276 itu untuk mencari file audio yang sesuai dengan input. Ya, yang ininya nih. Nah, lanjut ke fungsi show final score. Nah, lanjut ke fungsi show final score. Jadi itu ini untuk menampilkan hasil dari kuisnya, kuis jawabannya gitu. Dan ini ada persentase, yaitu skornya itu adalah 100 gitu kan. Nah, jika presentasinya itu 100 atau nilainya itu, kan tadi soalnya ada 8, berarti skornya itu 8, dia akan menampilkan sempurna gitu. Wah, kamu beneran jago nih, gitu. Nah, untuk jika presentasi ini 75, dia tetap mengapresiasi, tapi dia dikit lagi sempurna nih, semangat terus ya gitu. Nah, ini juga 50, presentasi 50, kamu udah cukup tahu banyak tapi masih gitu. Pokoknya ada perintah-perintahnya gitulah. Jika kurang dari 50 persentasenya, dia akan menampilkan nggak apa-apa kok gitu, namanya juga belajar. Nah, terus di sini ada function reset quiz. Jadi, misal kita sudah menyelesaikan, dia akan mereset quiznya kembali, atau jika kita kembali di soal yang misalkan soal ketiga, dia akan kembali. Nah, itu akan di reset lagi gitu. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi setup event listeners. Jadi itu ini bertugas untuk mengaktifkan tombol-tombol agar bisa diklik. Jadi misal di sini itu untuk mencari tombol dengan ID start button.
dan menyimpan di variabel si start button gitu. Dan dia akan memeriksa apakah tombol tersebut ada di halaman kuis. Nah, dia akan memberikan perintah agar tombol mendengarkan aksi klik gitu. Ceklik gitu. Ceklik. Dari selain ini, dia itu untuk apa sih namanya? Mencegah default browser kayak seperti refresh halaman dan menghentikan gangguan event lain gitu. Terus yang ini island screen, so screen island screen itu menjalankan fungsi si island screen-nya untuk pindah ke layar pemilihan pulau gitu. Nah, kita lanjut ke bagian ini. Jadi ini tuh untuk kayak menampilkan dan menyembunyikan gitulah. Jadi di sini tuh untuk menampilkan back to welcome. Jadi dia akan kembali ke halaman welcome dan akan menampilkan si welcome screen-nya gitu. Nah, dan si misalkan di pilihan pulau. Nah, pilihan pulau ini dia akan kembali. Nah, jika kembali dia akan menampilkan welcome screen dan si pilihan pulau ini akan disembunyikan gitu. Nah, terus yang ini juga misalkan dari daftar makanan dia akan kembali ke tampilan pulau, dia akan menampilkan si tampilan pulaunya dan daftar makanannya ini akan disembunyikan gitu. Pokoknya seperti itulah semuanya nih fungsi-fungsi. Jadi constraint request-nya ini itu adalah untuk menampilkan si misalkan kita sudah menyelesaikan kuis, dia akan menampilkan mengerjakan ulang kembali kuisnya gitu di halaman setelah pengerjaan kuis gitu, yang ada skora, terus apresiasi dari skora gitu. Dan ini juga misalkan kalian udah nggak mau mengulang kuisnya, dia akan kembali ke halaman back to learn atau kembali ke halaman ini nih, island screen, pilihan pulau gitu. Jadi sebesar, nah jadi tampilan yang ini nih yang dua ini. Nah tadi itu fungsi yang ini, main lagi dan juga belajar lagi. Jika main lagi, dia akan mengulang kuis awalnya. Terus jika kalian pencet yang ini, pada saat klik ini, dia akan kembali ke pilihan pulau. Nah, ini belajar lagi, kan belajar lagi gitu. Oke, selanjutnya itu ada init list itu fungsinya untuk perintah eksekusi utama agar seluruh fungsi yang sudah dibuat sebelumnya bisa berjalan saat halaman dimuat. Jadi fungsinya biar semua fungsi yang tadi kita buat itu biar bisa berjalan saat ditampilkan gitu. Nah, kesimpulan daripada tugas besar kami itu untuk pengenalan makanan daerah Indonesia berhasil dirancang dengan manfaat konsep multimedia. Penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript memungkinkan pengembangan aplikasi interaktif tanpa library multimedia tambahan. Elemen teks, gambar, audio dapat disajikan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Gitu. Aplikasi ini bersifat sederhana, mudah digunakan, dan dijalankan secara offline melalui browser. Gitu. Aplikasi ini dapat menjadi media pembelajaran alternatif untuk pengenalan kekayaan kuliner Indonesia secara digital. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.